Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Ada baiknya sebelum kita belajar, Ibu mengecek kehadiran kalian dulu ya. Baginda? Hadir, Bu. Dimas? Hadir, Bu. Elsa? Hadir, Bu. Rizka? Hadir, Bu. Kakak? Didi. Didi kemana? Bandung. Itu di sekitar kalian ada sampah? Tidak? Tidak ada, Bu. Baiklah, berarti kelasnya sudah rapi, bersih. Semoga setelah kelas bersih dan nyaman, kalian tetap fokus dan tetap semangat belajarnya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pada materi selanjutnya, ada yang tahu masih mengingat materi sebelumnya mengenai tentang kedudukan dan pemerintahan? Ada yang tahu arti kedudukan dan pemerintahan daerah itu? Ayo, Bu. Iya, Baginda. Kedudukan pemerintah daerah ialah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berdasarkan atas otonomi. Ya, benar sekali. Kasih aplaus dulu kepada Baginda. Betul sekali, Baginda. Jadi, kedudukan peranan pemerintahan daerah itu merupakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara asas otonomi. Yang dimana pemerintahan daerah itu kan untuk tujuan membuat tugas yang dimana dengan menggunakan prinsip otonomi dalam sistem negara Republik Indonesia seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita lanjut saja ke materi pada hari ini mengenai hubungan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan materi mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah dalam menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan struktural dan fungsional dalam pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan contoh atau bentuk dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut daerah masing-masing siswa. Baiklah, kemarin Ibu telah mengirimkan video pembelajaran untuk pertemuan hari ini karena dikirim melalui WA. Apakah sudah ditonton semua anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, bagus kalian sudah menonton videonya. Yang belum, kita tonton dulu video pembelajarannya. Kita harus memahami apa itu hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah, di mana di dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu ada sentralisasi dan desentralisasi. Yang dimana sentralisasi itu lebih ke segala urusan, baik itu fungsi, tugas maupun wewenang itu penyelenggaraannya oleh pemerintahan itu sendiri, apa bisa disebut dengan pemerintahan pusat, yang dimana dilakukan secara dekonsentrasi. Sedangkan desentralisasi itu lebih ke pelimpahan wewenang. Dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian atau urusan kepada daerah otonomi daerah itu sendiri. Maksudnya itu segala urusannya atau wewenang maupun fungsinya itu diserahkan kepada daerah pemerintahan daerahnya itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, tugas, dan wewenang antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama itu fungsi yang sifat berskala nasional. Kita ketahui bahwa fungsi yang bersifat berskala nasional ini berkaitan dengan eksistensi
negara sebagai kesatuan politik yang diserahkan kepada pemerintahan pusat. Sedangkan fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang dimana harus perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah yang dikelola oleh pemerintahan pusat itu sendiri. Sedangkan yang tiga itu fungsi pelayanan yang bersifat lokal, yang dimana melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkatan pelayanan yang standar, yang dikelola oleh pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing tersebut. Selanjutnya bisa Nana lihat ada sebuah bagan. Ini merupakan bagan atau susunan peraturan pemerintahan menurut nomor 84 tahun 2000, yang dimana yang paling atas itu presiden, yang selanjutnya itu ada dua yang mana Mendagri, terus tuh departemen, lanjut lagi ke bawah ada gubernur, korwil tertentu, DPRD provinsi, bawah lagi ada dinas, sekretaris, bawah lagi bupati atau wali kota, di sampingnya itu ada DPR kabupaten atau kota, bawahnya lagi ada dua cabang yaitu dinas, sekretaris, dan bawahnya lagi kecamatan. Pada dasarnya, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Adapun hubungan tersebut terletak pada visi dan misi, tujuan dan fungsi masing-masing. Yang dimana tujuan itu lebih ke melayani masyarakat secara adil, merata, dan berbagai aspek kehidupan. Sedangkan fungsinya itu sebagai pelayanan, pengatur, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan visi dan misinya itu di mana melindungi serta memberi ruangan kebebasan kepada daerah itu sendiri untuk mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi atau kemampuan daerah tempat asal yang ditempatkan tersebut. Materi ini kita membahas tentang susunan hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Ada dua, ada hubungan wewenang, adapun hubungan keuangan. Yang pertama itu hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antar provinsi dan kabupaten dan kota yang diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan yang pertama itu kekhususan daerah itu sendiri dan keragaman daerahnya itu. Sedangkan yang kedua itu mengenai hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara yang pertama secara adil dan yang kedua itu secara selaras dalam undang-undang yang sudah ditetapkan itu sendiri. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, di mana penyelenggaraan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama eksentralitas dan akuntabilitas serta efisien, yang dimana eksternalitas itu lebih ke pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jadi eksternalitas itu lebih ke suatu timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan akuntabilitas itu lebih ke pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Jadi fokus akuntabilitas itu lebih mengarah ke pertanggungjawaban pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah kepada masyarakatnya itu sendiri, mungkin dalam suatu urusan yang melibatkan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sedangkan efisien yaitu
lebih ke pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh. Jadi, efisien itu lebih ke daya guna apa yang bisa dikelola dan mendapatkan nilai yang tertinggi yang dapat diperoleh. Jadi, misalnya sumber daya alam, yang mana sumber daya alam misalnya sawit atau sebagainya yang mendapatkan hasil yang tertinggi. Itulah yang menjadi suatu proses atau perolehan dari suatu pemerintahan atau baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah itu sendiri. Baiklah, waktu menonton video sudah selesai. Berarti anak-anak sudah memahami semua ya materi pembelajaran pada hari ini. Di sini Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu hubungan fungsional dan hubungan struktural? Ya, Elsa? Hubungan fungsional hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantungan satu sama lain. Hubungan struktural hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Ya, benar sekali. Kita kasih aplaus dulu anak-anak. Jadi hubungan struktural itu hubungan yang didasarkan oleh tingkatan jenjang pemerintahan itu sendiri. Sedangkan hubungan fungsional itu yang didasarkan oleh hubungan yang fungsinya masing-masing pemerintahan itu sendiri yang saling mempengaruhi satu sama lain. Baiklah, kita lanjut saja. Dari video pembelajaran Ibu tadi ada sebuah bagan yang mana bagan itu merupakan peraturan pemerintahan nomor 84 tahun 2000 yang dimana bagan itu menjelaskan struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalian sudah menontonnya kan? Ibu ada satu contoh di mana contohnya itu bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh titik-titik-titik di provinsi yang bersangkutan. Siapa yang bisa menjawab? Dimas, Bu. Baik, Dimas, silakan. Gubernur. Ya, benar. Jawabannya gubernur. Jadi, kalian telah menonton video pembelajaran pada hari ini. Adakah anak-anak Ibu yang belum mengerti dalam pembelajaran ini? Tidak ada, Bu. Bagus sekali. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, adakah anak-anak yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Baiklah, Priska, silakan. Kesimpulan materi pada hari ini, hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantungan antara satu dan lain. Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat jenjang dalam pemerintahan, di mana saling berkaitan satu sama lain. Baiklah, kita beri aplaus dulu kepada Priska. Benar sekali Priska bahwa hubungan fungsional dan hubungan struktural itu saling berkaitan antara satu dan lainnya, yang dimana hubungan fungsional itu dilaksanakan dengan fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi antara satu yang lainnya. Sedangkan struktural itu lebih ke tingkatan jenjang, yang mana contohnya itu pada bagian video pembelajaran kita, yang dimana diatur pada peraturan pemerintahan nomor 84 tahun 2000. Sedangkan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat itu saling berkaitan, yang dimana saling memiliki porsi masing-masing. Sebelum Ibu menutup materi pada pertemuan kali ini, Ibu ada tugas, yang dimana tugasnya itu berkelompok. Kelompoknya terdiri dari 2. Jadi Ibu bagikan sekarang ya kelompoknya. Baiklah, kelompok pertama itu kelompok Priska sama Elsa, yang kedua itu kelompok Baginda dengan Dimas. Jadi tugasnya itu kalian memberikan contoh mengenai hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat yang ada di tempat daerah kalian masing-masing, yang dimana dikumpul pada hari Sabtu, dan link pengumpulannya itu akan Ibu kirim, yang dimana linknya itu dalam Classroom. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Bagus sekali. Itulah Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.